Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Edi Siswanto. Hari ini kita akan melakukan eksperimen perubahan wujud benda dari mulai benda cair menjadi benda padat, yaitu kita akan membuat es krim. Semoga eksperimen kita kali ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Ayo kita ikuti selengkapnya. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan melakukan eksperimen perubahan wujud benda, yaitu benda cair menjadi benda padat. Adapun tujuan daripada eksperimen kita pada hari ini adalah agar kita bisa memahami konsep-konsep perubahan wujud benda. Yang kedua, kita akan mempelajari secara langsung tentang perubahan wujud benda itu sendiri. Yang ketiga, kita akan melihat faktor-faktor penyebab percepatan dari perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Nah, ini sudah ada bahan yang ada di sekitar kita. Ada garam, ada campuran susu, santan, gula. Lalu ini ada es batu yang akan kita gunakan untuk mendinginkan atau menurunkan suhu. Lalu ada baskom ini. Ini ada cangkir stainless. Kita juga ada menggunakan timbangan digital yang akan kita pakai untuk mengukur nanti. Lalu kita juga akan menggunakan timer dari setiap percobaan ini. Lalu yang terakhir, kita akan mencatat semua yang terjadi pada saat eksperimen ini. Baik, kita akan yang pertama, kita akan melakukan pembuatan es krimnya dengan cara kita tuangkan, ya, kita tuangkan dulu es batu ini ke dalam tempat supaya kita bisa membedakan nanti yang mana yang paling cepat. Nah, yang ini juga. Sudah ada 2 buah tempat yang akan kita gunakan sebagai eksperimen. Nah, kita akan masukkan campuran susu ini ke dalam stainless ini dengan jumlah yang sama, yaitu 150 mm, 150 ml. Nah, bisa kita lihat sini. Ya, kalau kita mau sama hasilnya, kita lihat ya 150. Itu juga yang kedua ini. -150 juga. Nah, yang membedakan antara nampan 1 dengan nampan 2 adalah jumlah garamnya. Nah, yang ini jumlah garam yang pertama kita akan kasih 150 gram. Yang ini kita akan kasih 250 gram. Baik, dalam proses percobaan ini yang pertama kita akan melakukan adalah kita akan mengamati bagaimana proses sebelum dan sesudah terjadinya proses pada pembuatan es krim ini. Yang kedua, kita akan bertanya, apakah adonan campuran susu tadi bisa berubah menjadi padat. Lalu yang ketiga, kita akan mengajukan hipotesis. Hipotesisnya kan kita akan memberikan adonan ini perlakuan, yaitu dengan adanya es dan garam,
apakah akan terjadi perubahan. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mencoba. Nah, ini akan kita masukkan garam dari dua tempat yang berbeda. Yang ini 150 gram dan yang ini 250 gram. Supaya tidak salah, kita menggunakan timbangan digital. Lebih dan kurang 150 gram. Ini kita menggunakan garam kasar. Ya, ini 150 sudah. Kita taburkan di sekitar es batu ini. Tuh, ada nampan yang kedua. Ini sejumlah lebih kurang 250 gram. Kita akan taburkan di nampan yang kedua. Setelah kita memberikan dua perlakuan, maka kita juga harus memberikan waktu. Kita akan kasih waktu sebanyak dua hal yang sama sebanyak 5 menit. Kita buat garam di dua tempat ini, yang ini 150, yang ini 250. Kita akan kasih waktu selama 5 menit. Oke, sambil kita aduk-aduk atau kita goyang-goyang seperti ini. Ini putar-putar. Baik, sudah 5 menit. Kita akan buka hasilnya. Ini belum ada perubahan, masih cair. Lalu yang ini, yang 250 tadi, 250 gram, sudah nampak seperti ada lapisan es. Nih, sudah nampak lapisan es ya. Nih, nah ini sudah ada yang kayak membeku. Sedangkan yang tadi yang di sini yang 150 gram garam masih cair. Oke, kita akan tambah lagi waktunya 5 menit lagi supaya tahu hasilnya. Baik, ini sudah 5 menit yang kedua. Kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah nampak lapisan dindingnya, tapi masih kecil sedikit. Nah, ini kita lihat, wah, makin tebal dinding lapisan esnya. Oke, sekali lagi kita akan coba 5 menit yang terakhir. Kita akan buat 5 menit yang terakhir ini. Baik, ini 5 menit yang ketiga ya.
Dan kita tadi sudah mencatat setiap perubahannya, 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Nah, ini 5 menit yang ketiga kita akan lihat sudah ada, bahkan sudah tebal sekali. Nah, tapi masih ada cairnya ya, tapi sudah tebal nih, sudah nampak. Nah, sudah nampak tebalan es ya, sudah berubah dari kepadat nih. Nah, sudah nampak, tapi masih cairnya masih banyak. Nah, yang ini cairnya ada juga, tapi lebih banyak yang tebal. Ini sudah jadi. Kalau kita kerok, ini sudah jadi es krim. Nah, jadi yang tadi masih ada airnya. Jadi kita bisa memberikan kesimpulan dari dua hal tadi ya. Ini yang 150 gram garamnya, yang ini 250 gram. Kita dapat mengambil kesimpulan bahwa lebih cepat membekunya garam yang lebih banyak dibandingkan dengan garam yang lebih sedikit. Jadi adonan es krim ini berubah menjadi padat karena proses pembekuan. Saat suhu turun, energi dalam adonan berkurang sehingga partikel tersebut bergerak lebih lambat dan saling berdekatan membentuk struktur yang padat. Suhu merupakan faktor utama yang mempengaruhi kecepatan pembekuan. Semakin banyak garam, maka semakin rendah airnya dan semakin cepat adonan es krim akan membeku. Jadi itu kita bisa menganalisisnya dengan tabel yang sudah ada. Jadi dalam eksperimen ini kita bisa memberikan satu kesimpulan bahwa proses pembuatan es krim ini merupakan contoh nyata dari perubahan wujud zat cair menjadi zat padat akibat penurunan suhu. Itu saja eksperimen kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.